Bismillahirrahmanirrahim. Khubayb bin Adi, satu tubuh 1000 luka, tapi tak sekalipun iman retak. Bayangkan kamu adalah orang biasa, seorang sahabat Nabi, bukan dari kalangan elit, bukan jenderal, bukan ulama besar, tapi kamu punya satu hal yang tidak bisa dibeli, keimanan yang tak bisa digoyahkan. Itulah Khubayb bin Adi. Namanya mungkin jarang disebut di khutbah hari Jumat, tidak sepopuler Abu Bakar atau Umar. Tapi kisahnya adalah salah satu bukti paling nyata bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW bisa membuat seseorang tersenyum bahkan ketika maut tinggal sejengkal lagi. Awal peristiwa. Khubayb adalah salah satu sahabat yang ikut dalam perang melawan kaum musyrik. Dalam satu peristiwa, ia tertangkap oleh Quraisy. Bukan hanya ditawan, tapi dijual sebagai alat balas dendam. Quraisy ingin melampiaskan kemarahan atas kekalahan mereka di medan perang. Maka Khubayb dijadikan tumbal, dikirim ke Makkah, ditahan, disiksa. Mereka menahannya bukan untuk diinterogasi, tapi untuk dieksekusi di depan umum. Seolah hidupnya tidak lebih dari permainan politik dan pertunjukan sadis di siang bolong. Di antara derita, ia masih minta salat. Sebelum dieksekusi, Khubayb meminta satu hal. Bolehkan aku salat 2 rakaat? Bayangkan, kamu tahu kamu akan mati. Orang-orang mengepungmu, tangannya memegang tombak, tapi yang kamu pikirkan bukan negosiasi, bukan mohon ampun, bukan jeritan minta tolong. Yang kamu minta justru waktu untuk bertemu Allah dalam salat. Dan dia salat 2 rakaat, tenang, khusyuk. Dan setelah selesai, ia berkata, seandainya bukan karena kalian akan mengatakan aku takut mati, aku akan panjangkan salat ini. Bahkan di ambang kematian, ia tak mau meninggalkan kesan bahwa orang beriman itu pengecut. Ia ingin mati dengan kepala tegak, tawaran yang mengguncang. Kaum Quraisy dengan mulut licik dan senyum setan mencoba tawar-menawar. Mereka bilang, wahai Khubayb, apakah kau rela jika Muhammad menggantikanmu? Kamu kami bebaskan dan dia yang kami salibkan. Mereka pikir orang seperti Khubayb akan tergiur, tapi mereka salah besar. Khubayb menjawab dengan suara lantang, demi Allah, aku tidak sudi Muhammad SAW tertusuk duri pun, sementara aku duduk tenang bersama keluargaku. Itu bukan sekadar loyalitas, itu iman level langit. Itu cinta yang tidak bisa dijelaskan logika dunia, salam yang menembus dimensi. Menjelang ajal, Khubayb menengadah ke langit dan berdoa, ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulmu. Dan pada saat itu juga, Rasulullah SAW yang sedang berada di Madinah menerima salam tersebut dan menjawabnya di hadapan para sahabat. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, siapa yang engkau beri salam? Rasulullah menjawab, itu Khubayb, dia sedang disalib di Makkah, dan dia mengirimkan salamnya padaku. Jarak ribuan kilometer bukan halangan. Waktu, ruang, bahkan kematian tak bisa memutus hubungan hati orang beriman dengan nabinya. Mati, tapi tidak kalah tombak-tombak pun menembus tubuh Khubayb bin Adi, tapi mereka hanya bisa membunuh dagingnya. Jiwanya tetap melayang tinggi ke langit, disambut para malaikat, dicatat syahid, dan dijadikan teladan sepanjang zaman. Bayangkan jika itu kamu, terikat, sendirian, dikelilingi musuh. Tahu maut sudah dekat, tidak ada jalan kabur, tidak ada keluarga, tidak ada bantuan. Tapi kamu tetap memilih Allah dan Rasulnya. Berani nggak? Bisa nggak? Mau nggak? Khubayb sudah menunjukkan jalan. Sekarang giliran kita. Wallahu a'lam bishawab.